mampu, masih banyak yang lebih susah. Hidupnya senyumlah si peri hidupmu. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu. Kita akan belajar matematika wajib kelas 10 untuk pokok bahasan nilai mutlak. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum ini kita pahami dulu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Ini sudah kita bahas kemarin, tapi sedikit Ibu jelaskan lagi konsepnya. Jadi akan Ibu berikan sebuah ilustrasi, juga ada di buku kalian, di buku paket. Di bagian awal, sebuah ilustrasi mengenai baris berbaris di dalam pramuka. Jadi inti dari cerita di sini adalah jika seorang anak maju sebesar 4 langkah, maka si anak tersebut berpindah dari tempat semula sebesar 4 langkah. Kalau anak tersebut mundur 4 langkah, maka anak tersebut juga berpindah sebesar 4 langkah. Jadi intinya, maju atau mundur kalau jarak itu selalu positif. Nah, juga kalian sudah pernah pahami kan di awal kalau bahwasanya contoh, kalau ada nilai mutlak dari 3, misalkan ya, definisi nilai mutlak, kalau dia secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan itu dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Jadi kalau nilai mutlak 3, maka jarak bilangan 3 ini dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Jadi kalau di sini misalkan 0, di sini 3, jaraknya adalah sebesar 3. Maka nilai mutlak dari 3 adalah positif 3. Itu ya, jaraknya sebesar 3. Kalau berikutnya, kalau misalkan nilai mutlak dari minus 5, maka jarak bilangan minus 5 dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Oke, kalau misalkan di sini 0, di sini berarti minus 5 ya. Jaraknya dengan 0 berapa minus 5 ini? Adalah sebesar 5. Positif jaraknya. Maka di sini nilai mutlaknya adalah positif 5, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan nilai mutlak suatu bilangan X sama dengan 4, misalkan gitu ya. Nah, inilah dia salah satu contoh persamaan nilai mutlak. Nah, berarti ini artinya apa? Ini artinya suatu bilangan yang mempunyai jarak 4. Jarak antara bilangan X ini dengan 0 adalah sebesar 4. Nah, kalau seperti ini, jarak suatu bilangan X dengan 0 adalah 4. Jadi, jarak 0 dengan suatu bilangan X adalah 4. Berarti bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Jadi, X-nya itu bisa di sini. X-nya bisa di kanan, bisa juga di kiri. Oke, jaraknya sebesar 4. Nah, dari sini ke sini, ke kanan ini 4, ke kiri juga 4. Maka berapakah X yang mungkin? Nah, di sini adalah X sama dengan minus 4 ya. Ini X sama dengan positif 4. Maka nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 4 atau X sama dengan minus 4. Nah, begitu dia ya. Ini salah satu persamaan nilai mutlak yang sederhana. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, untuk yang berikutnya yang kalian pahami, kalau misalkan di sini
nilai mutlak X ini sama dengan minus 6. Kalau seperti ini persamaannya. Kalau seperti ini persamaannya, berapakah nilai X yang memenuhi? Kalau seperti ini, jawabannya adalah tidak ada yang memenuhi. Karena, diingat, nilai mutlak ini jarak. Tidak ada jarak yang bernilai negatif. Gitu ya. Ini tidak ada yang memenuhi. Oke, kalau misalkan nilai mutlak X kurang 2 sama dengan kalau seperti ini ya, misalnya nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Gitu ya. Ini tadi tidak memenuhi ya. Oke, kalau seperti ini berarti jarak dari X dengan bilangan 2 sebesar 3. Boleh kita gambarkan ke dalam garis bilangan real. Ya. Jarak dari 2 ke X sebesar 3. Jadi misalkan sini X. Sini 2. Jadi jaraknya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sebesar 3. Sebesar 3. Ke kanan sebesar 3 dan ke kiri juga sebesar 3. Misalkan sini ya. Ini X. Maka X yang memenuhi berapa? Di sini berapa? 2 ke X. Ini sebesar 3. Maka X di sini yang di sebelah kanan adalah 5 ya. Bisa kan? Oke. Ini berapa? X di sini adalah minus 1. Maka X yang memenuhi jawabannya adalah 5 atau X sama dengan minus 1. Nah, gitu dia ya. Oke, bisa sampai sini? Bisa dipahami ya? Nah, sebelumnya sudah kita pahami bagaimana kita melihat persamaan nilai mutlak dalam garis bilangan real. Nah, jadi untuk berikutnya kita pahami definisi nilai mutlak. Ini ya, ini definisinya. Nilai mutlak X ini sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan ini sama dengan minus X jika X ini kurang dari 0. Gitu ya. Contoh, kalau nilai mutlak X sama dengan misalkan 7 gitu ya. Nah, kita bisa pakai definisi ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Gitu ya. Jadi nanti ini perhatikan, yang pertama dia untuk X lebih dari 0. Untuk X yang lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0 yang ini ya, kita gunakan dia X. Berarti nanti ini X sama dengan 7. Itu ya. Oke. Nah, untuk yang X kurang dari 0, maka ini kita pakai X minus X ya. Sama dengan 7. Nah, yang pertama tadi ini kita gunakan X. Ini ya, kita gunakan X. Lalu yang kedua, kita gunakan negatif X. Kalau negatif X sama dengan 7 berarti nanti ini X sama dengan minus 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 7. X sama dengan 7 atau X sama dengan minus 7. Oke. Untuk soal yang berikutnya, di sini ya. Kalau 2X
kurang 1 sama dengan 7. Nah, kalau seperti ini, persamaan nilai mutlaknya. Perhatikan yang di dalam tanda mutlak. Kalau di sini X, di sini X ya. Nah, kalau di sini 2X kurang 1, maka kita jabarkan dulu definisinya. Ini nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 2X kurang 1 jika 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Jika yang di dalam tanda nilai mutlak ini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang kedua ini sama. Kali negatif, negatif kali negatif ini semua. Negatif 2X kurang 1 jika yang ini kurang dari 0. 2X kurang 1 kurang dari 0, gitu ya. Ya, ini bisa kita lanjutkan. Jadi sama dengan 2X kurang 1 jika ini sederhanakan ya, berarti ini nanti X lebih dari sama dengan setengah. Satunya pindah, duanya juga pindah ya. Ini jadi positif 1, ini jadi bagi 2. Oke, yang bawahnya kali negatif. Minus 2X. Ini kali negatif minus 2X. Ini kali negatif jadi positif 1 tambah 1. Jika sama ya. Ini X berarti ini ke ruas kanan jadi positif 1 baru dibagi 2. Kurang dari setengah gitu ya. Nah, ini definisinya dari nilai mutlak 2X kurang 1. Oke, lalu bagaimana kita menyelesaikan ini? Nah, berarti ini ada dua nanti kondisinya. Untuk yang X lebih dari sama dengan setengah. Lalu nanti yang kedua ini untuk X kurang dari setengah. Ada dua ini ya. Oke, kita selesaikan satu-satu. Kalau dia untuk X lebih dari sama dengan setengah, kita pakai yang atas ini. Berarti 2X kurang 1. Itu yang kita pakai ya. Sama dengan apa? Sama dengan, lihat soalnya. Sama dengan 7. Nah, kalau seperti ini tinggal kalian selesaikan. 2X sama dengan 8 gitu ya. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Oke. Nah, inilah untuk X lebih dari sama dengan setengah. Oke, lanjutkan. Untuk X kurang dari setengah. Kita pakai yang di bawah ini. Minus 2X tambah 1. Ini sama dengan, lihat soalnya, sama dengan 7. Oke. Sama dengan 7. Berarti sini minus 2X sama dengan satunya pindah jadi 6 ya. Lalu X-nya 6 bagi minus 2 adalah minus 3. Maka X sama dengan 4 dan X sama dengan minus 3. Di sini kita tulis ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal yang kedua ini adalah minus 3 dan 4. Atau 4 ya. Nah, sampai di sini soal nomor 2 ini bisa ya. Kalau bisa kita lanjut untuk soal nomor 3. Kalau disuruh kalian menyelesaikan persamaan nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 1 misalkan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Berapa saja kan nilai X yang mungkin? Oke, pertama sekali adalah kalian definisikan dulu nilai mutlak X tambah 1 ini menggunakan definisi nilai mutlak yang awal tadi kita bahas. Nah, ini sama dengan X tambah 1, tetap yang di dalam ini jika X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Itu ya. Lalu yang di bawah dikali negatif. Negatif dari X tambah 1 jika X tambah 1 ini kurang dari 0. Gitu ya. Oke. Sederhanakan. Yang bisa disederhanakan. Maka ini
X tambah 1 jika X lebih dari sama dengan minus 1, gitu ya. 1 ini ke ruas kanan. Lalu yang kedua, kalikan negatif. Negatif X, baru ini negatif kurang 1. Jika X kurang dari minus 1. Nah, ini ya untuk pendefinisiannya. Kemudian, ini nilai mutlak X tambah 1. Itu ya. Oke, baru kita bisa selesaikan persamaannya. Kita pakai yang ini. Yang ini untuk X-nya lebih dari minus 1. Lebih dari atau sama dengan minus 1. Kita pakai yang ini untuk X-nya kurang dari minus 1. Satu-satu kita selesaikan. Yang pertama, untuk X-nya lebih dari sama dengan minus 1. Lalu yang kedua, untuk X-nya kurang dari minus 1. Oke. Oke, kita pakai yang pertama yang atas ya. X tambah 1 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti sini X sama dengan 1 kurang 1, 0. Oke. Lalu yang kedua, kita pakai yang minus X kurang 1 sama dengan 1. Maka di sini minus X sama dengan 2. X sama dengan minus 2. Maka nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 2. Gitu. Oke, bisa ya sampai di sini. Semoga kalian pahami dengan baik.